Inilah nama-nama jalan yang identik dengan pesawat terbang. Nama-nama jalan ini ada di Simogunung, Surabaya. Ini para penghuni adalah hampir semua purnawirawan TNI Angkatan Udara. Dan beliau-beliau ini, para purnawirawan ini dulu adalah bertugas untuk perang, membela untuk kesatuan NKRI. Dan saat ini para penghuninya sedang bermasalah dengan TNI Angkatan Udara. Mohon pemangku jabatan, baik wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, dan seterusnya. Mari kita perhatikan, kita camkan, betul-betul kita urus tempat ini. Merdeka. Apa ini merdeka jika uang yang diutama, manipulasi, korupsi, dan sogok. Kali ini kita bersama Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Judul pertemuan kali ini adalah rumah kita. Artinya inilah rumah yang ditempati anak, cucu, menantu, dan keluarga besar kita. Saya sedang bersama-sama dengan para penghuni Simogunung. Bapak, Ibu, ini adalah semuanya warga di sini, dan warga Simogunung ini sedang bermasalah dengan TNI AURI. Yang pertama, Ibu namanya siapa, Bu? Asih. Sehat, G? Alhamdulillah. Umi namanya? Since, sehat. Sehat. Bapak namanya? Siagia. Bapak sehat. Puji Tuhan sehat. Terus Ibu? Ya, Ibu Nia. Ibu Nia, Pak Cahyo. Pak Cahyo, Pak Goro, Pak Agus. Ya. Terus terang yang saya tanyai ini yang para pini sepuh dulu. Yang nomor satu Pak Siagian, karena laki-laki adalah kepala rumah tangga. Pak Siagian sudah lama tinggal di sini, Pak? Sudah. Bapak mengetahui histori dari tanah di sini, berarti? Tahu sekali. Bapak dulu juga pasukan ya, Pak ya? Ya, pasukan. Bapak pasukan. Selain pasukan di Angkatan Udara, di TNI AU, Bapak tadi dari bincang-bincang sebentar kami, Bapak juga sebagai administrator, begitu Pak? Ya, saya pasukan. Kalau saya bertugas dalam operasi, saya sebagai pasukan. Ke Timur Timur, di Aceh, saya sebagai pasukan. Tapi kalau di kantor, ya tugasnya di bidang perkantoran. Perlu saudara ketahui, Bapak Siagian ini tugas juga perang di Aceh, di Timur Timur. Tapi kalau di sini, di Surabaya, beliaunya adalah administrator. Pak, untuk tanah-tanah di sini Bapak mengetahui secara histori, Pak. Biar jelas ini, Pak. Tahu. Bisa diceritakan, Pak? Nah, tanah historis. Iya. Jadi kami warga di sini, pasukan pertama menempati rumah ini dulu adalah orang yang mengamankan PKI yang ada di wilayah Surabaya khususnya. PKI saat itu, Pak ya? Pada zaman PKI. Zaman PKI. Tahun 65, pecah ketiga PKI, lalu pasukan TNI mengamankan PKI di Jawa Timur khususnya di Surabaya. Ketika melakukan pengamanan tersebut, karena pasukan TNI banyak juga waktu itu, Ya. lalu para pasukan menempati bekas-bekas gedung milik anggota PKI, baik itu sekolah, gedung pertemuan, bahkan juga di Tanjung Perak ada gedung-gedung yang bukan punya sekolah, tapi gedung lain yang orang-orang terlibat PKI. Itu dikuasai oleh TNI AU, lalu ditempati untuk tempat penginapannya. Penampungan sementara. Ya. Penampungan sementara ya, Pak ya. Terus sampai Bapak masuk di daerah Simogunung ini ceritanya bagaimana, Pak? Masih Simogunung ini pasukan pada saat pertama itu begini. Ketika pasukan menempati gedung-gedung sekolah-sekolah yang terlibat PKI tersebut, pada tahun 72 sudah situasi aman, maka pemilik bangunan-bangunan itu memberikan pesan kalau dikosongkan akan diberikan pesangon ala kadarnya lah. Ya. Lalu pesan tersebut diterima Panglima, lalu Panglima mengkoordinir
karena para pemilik gedung tersebut mau memberikan pesanan pasukan. Lalu di koordinir Panglima yang dibantu pelaksananya oleh Kapten Jupri. Kapten Jupri seperti yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Iya. Lalu setelah demikian pada tahun 73 tidak salah, lalu Panglima memberikan 2 opsi kepada para pasukan. Siapa yang mau uang bangun sendiri rumah di kampung halaman, yang mau dibangunkan rumah darurat di kampung Tandes, silakan menempati kantin dibangunkan. Ternyata banyak yang mau karena lebih bagus dia punya rumah walaupun jelek dan untuk berteduh ya Pak ya, untuk berteduh keluarga, bertugas kan ya. Akhirnya setelah karena sudah ada 2 pihak yang menerima uang, orang Pasuruan, saya ke rumahnya juga pergi sama jalan, terus yang di sini kan banyak. Iya. Lalu setelah itu dibangunkanlah rumah darurat tersebut yang atapnya jelek, kayu jelek, pelafonnya pakai gedek bambu, dindingnya nggak pakai semen, lantai jelek. Setelah selesai 10 rumah, jadi 10 rumah, kan? Lalu di Jalan Dakota, sekarang namanya Dakota, dulu bukan Jalan Dakota. Iya. Dulu Simulangit 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kan? Nah, tapi sekarang namanya Jalan Dakota. Di depan rumahnya Pak Widiakto ini yeah. Dia sini. Lalu pesan Panglima kan gini, rawatlah rumah baik-baik. Setelah 5 tahun urus surat kepemilikannya ke pemerintah daerah. Begini sebentar Pak, yang Panglima tadi bilang itu ngendikan seperti itu tuh tahun berapa kira-kira Pak? Tahun 74. Tahun 74. Baru selesai 10 rumah. Baru selesai 10 rumah. Ya. Bapak kira-kira tahu terjadi tahun sebelumnya 73 ada apa Pak? Ya, kalau sebelumnya tahun 73 memang kita tahu ada bahwa Auri menjual tanah 50 hektar ke Pemkot. Pada saat Bapak tahu ada penjualan tanah dari Auri ke Pemkot seluas 50 hektar, batas-batasannya Bapak juga mengetahui saat itu? Kalau batasnya tidak tahu karena petanya tidak ada sampai kita tahu. Tapi berkas berita acaranya, keputusan Panglima, surat tanda tangan ya pejabat, ada kepolisian, ada darat, ada camat, ada lurah, ada pegawai macam-macam, ada 19 tadi 21 ya. 21 yang ikut tanda tangan itu. Salah itu misalnya. Oke. Ya. Oke. Untuk sementara saya ganti dengan Umi. Iya. Umi tinggal di mana, Mi? Saya tinggal di Sumberpunung, Jalan Dakota nomor 1. Terus saya mau tanya, Mi. Iya. Umi selama menempati rumah itu yang tadi Umi bincang-bincang sama saya. Iya. Terus Umi juga juga sebagai pasukan, Mi. Iya. Umi bisa Kopasgat. Oh ya. Umi bisa cerita tadi Umi sebelum ke situ kan ada di Perak ya, Mi ya? Di Jalan Ikan Kakap, kantor Kopasgat. Kakap kantor Kopasgat itu. Saya tinggal di sebelahnya kantor Kopasgat, Gudang Meriam. Gudang Meriam. Tempatnya di tempat bahaya lah, Mi ya. Itu bukan tapi gedek itu loh. Terbuat dari bambu. Sama komandan Kopasgat kayak Pak Mutoyo Kolonel, Pak Pardi Kapten, terus Pak Parman Kapten di Kupang, Pak Rifai Kapten di Kupang, Subiakto pindah ke Simokunung. Kok tidak layak huni di sini? Ya. Di sana sudah ada rumah 2 yang jadi. Kamu segera pindah ke sana. Gitu. Begitu kamu pindah, seminggu kemudian datang pol AU 2 orang. Ada Pak Subiakto, ada Pak pulang dari kantor. Oh, kami mau ketemu. Ini mau dibuka sama Pak Panglima rumah ini. Panglima Ari Triadi. Gitu. Waktu itu setelah Komandan Kopasgat bilang, ini sudah ditiadakan uang kontrakan, sudah dibangunkan rumah di Simokunung, jadi hak milik. Pada saat itu mengatakan sudah dibangunkan rumah di Simokunung dan sudah menjadi hak milik. Tidak ada uang kontrakan lagi. Tidak ada, sudah ditiadakan. Terus Abah dulu apa langsung ditinggal situ, apa terus menjadi pasukan? Oh, ini biar sejarah, biar tahu. Oh nih. Iya. Setelah itu kira-kira 2 tahun, tahun 80 ditarik ke Pangkalan.
Pangkalan Auri masih di Perak. Di Perak. Terus Di Perak. ditugaskan lagi kemana? Ditugaskan waktu itu ke Irian. Irian. Di Biak. Ya. Di Biak 3 tahun. Setiap 3 bulan sekali pulang. Gitu loh. Tapi saya ini di sini masih sepi, masih hutan. Jalan masih setapak. Belum ada lampu, pakai Petromax. Petromax, iya. Petromax. Sepeda motor pun bisa lewat. Iya. Saya ya ketakutan kok ini lagi pulang kok ikan kakap cuma kata bapaknya itu kalau meriam meledak gimana kamu? Iya. Dari situ aja. Iya. Gitu loh waktu itu. Akhirnya ya sampai sekarang ini ya tetap tinggal di situ. Iya. Terus lagi Mi, Ya. dengan adanya sekarang kan Umi merasa terusik sekarang Iya. ya. Tinggal di Simo Gunung ini, Iya. baik di Jalan Albatros dan lain Iya. sebagainya, merasa terusik nih. Terusik. Bagaimana tanggapan Umi bahwa suami Umi ini, saya katakan ini sangat pejuang ini, Iya. pejuang ini pahlawan Iya. yang terus menjaga kesatuan negara, kesatuan Iya. Republik Indonesia. Iya. Bagaimana tanggapan Umi? Inikah yang diberikan negara kepada kami sebagai pejuang untuk menyatukan NKRI. Ini keluh kesah Umi. Inikah yang diberikan negara terhadap pejuang yang berusaha untuk menyatukan NKRI? Negeri 1000 pesona, satu nusa dan bangsa. Benarkah kita merdeka? Pancasila kelima, jabatan menutup mata. Saya Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Ini adalah para penghuni, penduduk, punya KTP juga di Simo Gunung. Namun sekarang sedang bermasalah dengan TNI Angkatan Udara. Dan baru-baru ini masuk ke media kami bahwa ada PLN rumah tinggal seseorang dan beberapa orang bahkan diputus oleh PLN. Yang sempat diputus siapa ya Pak ya? Ya saya. Bisa di Pak Cahyo Pak ya? Ya, betul. Pak Cahyo, bisa tanya saya Pak, pada saat pemutusan itu kronologinya bagaimana Pak? Sehingga PLN bisa masuk dan lain sebagainya, kronologinya bagaimana? Kalau masalah pemutusan di tempat saya ya, kalau di tempat saya memang saya tidak posisi di tempat karena Ya. saya waktu itu masih di kantor. Tetapi itu kan pemutusan tidak pada saat itu ya. Ini yang rumah saya diputus. Tetapi sebelum rumah saya diputus juga sempat terjadi pemutusan di Tempat lain? ya di tempat lain di perumahan kita di Simo Gunung ini. Tanggal 25 sebelumnya Ya. itu tetangga saya nomor 4, saya nomor 1, Ya. Pak Sarbeni yang nomor 4, itu tanggal 25 pemutusan, kemudian sama Pak Siaga kalau nggak salah seperti itu ya Mas ya, ya tanggal 25 juga. Setelah itu 2 hari kemudian tanggal 27 kalau tidak Ya. salah tanggal 27 itu juga terjadi pemutusan listrik juga. Itu ada beberapa rumah. Ya. Terus kemudian kalau di tempat saya itu kalau tidak salah tanggal 20 Juni. Jadi tanggal 25 Mei Ya, ada pemutusan, 27 Mei ada pemutusan, kemudian 20 Juni kalau tidak salah ada pemutusan. pemutusan lagi. Seperti itu. Sekarang tanya Pak Cahyo saya, pada saat rumah Bapak diputus ini, apakah Bapak belum bayar PLN? Loh, enggak. Sudah. Sudah. Ya sudah. Artinya begini, saya juga bingung ya. Dalam hal ini kesalahan kita itu apa sih? Seperti itu ya. Kalau kita bicara masalah kewajiban, hak dan kewajiban kan, Iya. artinya kan masalahnya di sini PLN itu kan kalau menurut saya kan lembaga monopoli ya. Iya. Artinya monopoli tidak ada pesaingnya di sini. Artinya betul-betul punya negara yang kalau saya diputus, saya mau masang kemana lagi nih kan begitu. Tetapi kalau saya diputus kan bingung. Kalau lembaga monopoli kan harusnya benar-benar harus ada dasarnya. Sedangkan kita pembayaran listrik juga lancar. Nggak pernah nunggak. Iya. Artinya- Kalaupun nunggak pun pasti akan diputus, nggak pakai lama kan Betul, begitu. iya. Setuju kan ya? Iya. Seperti itu. Durasinya batas waktunya sampai akhir bulan. Ya. Karena rumah saya tuh sering Pak, nggak Ya. pernah terakhir tanggal Sering putus 20, ya. tanggal 20, tapi saya bayarnya tanggal 25. Ya. Dengan perlakuan semacam itu, rumah Bapak diputus semena-mena. Menurut hemat Bapak bagaimana? Gondok apa senang Pak?
kecewa pasti lah ya. Ya. Kecewa pasti. Pasti ada rasa kecewa. Kita sebagai warga negara sudah memberikan hak kewajiban kita menuntut hak kita. Ya. Kewajiban kita adalah membayar. Ya. Kita nggak pernah terlambat. Ya. Pembayarannya juga ya lancar seperti itu kan. Ya. Nah, sudah membayar kewajiban, kita tidak diberi hak. Gitu. Kalau umpamanya saya bisa untuk memilih, arti kata banyak instansi lain, ibaratnya listrik ini tidak monopoli, saya pasti tidak akan ke PLN. Kalaupun ada seperti kita, ada market, ada Indomaret, ada Alfa, ada apa macam-macam. Kalau kita bisa memilih, kalau kita diperlakukan tidak baik dengan Indomaret, saya akan memilih ke Alfa. Contoh ini. Seperti itu. Maaf ya, kita menyebut. Iya, ya. Tapi ini kan nggak bisa memilih karena PLN gaya tunggal ini, Pak. Iya, betul. Iya, gaya tunggal. Kalau kita mau naik kereta api, nggak mungkin kita naik yang lain, kita hanya KAI. Iya, betul. Nah, seperti itu. Bagaimana kita sudah memberikan kewajiban, tapi kita tidak memperoleh hak yang sebagaimana mestinya. Pak Cahyo ini kan didampingi oleh 1, 2, 3, 4 orang lagi warga. Ya. Saya dengar kan setelah ada pemutusan itu, pihak warga yang merasa listrik PLN-nya diputus, ada yang melaporkan, Pak. Betul. Ya, menurut Pak Sinten, Pak Dedi juga warga sini ya, Pak ya, KTP sini, Pak ya. Dengan adanya diputus itu akhirnya ibu-ibu atau bapak-bapak kan protes neng PLN. PLN salah kuwi ku opo, aku wis mbayar gitu loh. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ini? Seperti kejadian kemarin, pihak TNI itu bersama dengan rekan-rekan PLN itu memang masuk ke tempat kita, ya, ke Sumonggunung, Pak. Dan perannya PLN pun di situ memutusi listrik yang ada di Sumonggunung, warga Sumonggunung. Stop dulu. Yeah. Pada saat orang-orang PLN datang ke dalamnya Panjenengan Sedoyo, yang diputus tadi, dia tidak pernah mengatakan A, B, C, D, iki kue gurung bayar, iki makanya tak putus. Tidak begitu. Tidak ada seperti itu. Bapak yang diputus ini seperti tadi kata Pak Cahyo, semua juga bayar ya? Bayar semua. Sesuai. Tidak pernah telat. Nah, tolong Pak, bisa dijelaskan pada saat warga lapor ke PLN itu tanggapan PLN apa, Pak? Mungkin Bapak tahu. Mungkin yang lebih jelas untuk yang langsung menghadap ke Pak manajernya PLN langsung di wilayah Duku Kupang ini, rekan-rekan yang ada di belakang saya, Pak. Ini, Pak, mereka semua. Mas Agus, Pak Agus, saya bisa diterangkan, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Memang saat kejadian itu termasuk rumah saya juga dicabut. Iya. Di situ saya menanyakan dasar alasan pencabutan. Iya. Tapi pihak PLN Rayon Duku Kupang tidak menjelaskan, hanya atas perintah TNI AU. Ya. Di situ stop, Pak. Ya. Atas perintah TNI AU. Atas perintah TNI AU. Nah, sempat saya menanyakan surat tugas sebagai instansi negara dalam melakukan hal seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, itu harusnya ada peringatan dan juga harus ada surat tugas. Ya. Saya menanyakan tidak bisa memberikan. Betul. Ya. Sehingga mereka tetap membongkar dan mengambil meteran listrik. Besoknya saya dengan beberapa warga ke PLN Rayon Duku Kupang. Sekitar ada 40 lebih ya pada saat itu. Saya bertemu, kita hanya perwakilan yang boleh masuk. Yeah. Nah, saya sama rekan saya masuk menemui Pak Ari. Pak Ari itu sebagai manajer informasinya. Jadi di situ saya memberikan surat keluhan atau teguran resmi ya, seperti somasi gitu, Pak. Seperti somasi. Ya. Dasar alasan apa yang bisa dijelaskan ke kami? Ya. Karena di situ memang ada bukti-bukti. Saya berikan foto, ada petugas dengan memakai baju PLN Rayon Duku Kupang. Ya. Dan juga ada wajah mereka juga muncul. Nah, mereka sendiri juga kenal ternyata. Ya. Tapi mereka beralasan ini karena permintaan dari TNI AU. Sehingga kita disarankan menghadap TNI AU, dan saya juga tidak mau. Karena dasar kita pun juga sudah saya jelaskan, surat tugasnya pun juga tidak bisa menyebutkan. Dan kita sebagai pelanggan sangat dirugikan karena kita tetap tidak ada pelanggaran terhadap kewajiban kami. Betul. Itu. Sehingga dalam hal ini pun dari pihak PLN tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa mengatakan akan koordinasi lagi dengan pangkalan, dalam hal ini TNI AU Mulyono. Iya. Itu. Sehingga sampai terakhir
Saya telepon, ternyata saya disuruh ke pangkalan TNI AU melaporkan dan harus menandatangani SIP, surat izin penempatan. Setelah itu baru dipasang PLA meterannya itu tadi. Itu Pak. Menurut hemat Bapak, kenapa ada hubungannya pemutusan listrik dengan penandatanganan SIP seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya, saya kira itu hanya masalah intimidasi karena mereka memaksa warga untuk meyakini, dalam arti memaksa menyatakan kalau ini adalah rumah dinas TNI AU. Hemat saya, kalau dikatakan rumah dinas TNI AU, padahal pada saat pencabutan kita tidak pernah menyatakan ini rumah dinas TNI AU. Artinya pada saat pencabutan itu pun juga bukan rumah dinas TNI AU sebetulnya, ya toh? Ya. Nah, kalau dikatakan rumah dinas, itu dasar-dasar alasan pun juga nggak tepat. Mereka tidak bisa membuktikan secara dokumen juga, itu Pak. Tapi dalam hal ini saya hanya meminta kewajiban daripada PLN mengembalikan meteran yang dicabut oleh mereka. Saya tidak mau berbenturan dengan TNI AU karena dalam hal ini memang PLN yang mengambil pada saat itu. Tanggal 20 kalau nggak salah ya, 20 Juni. PLN Rayon Duku Kupang yang mengambil. Itu Pak. Yang terakhir. Betul. Itu. Para pemirsa yang budiman, itulah keluhan yang disampaikan oleh warga. Petugas PLN memutus dengan semena-mena tanpa melihat pelanggan ini sudah membayar atau tidak. Dan sesuai kenyataan, para pelanggan ini membayar. Dan ini ada faktor intimidasi. Satu hal, pemangku jabatan di Surabaya, ini adalah warga Surabaya. Mohon wali kota dan wakil wali kota, ini warga saudara. Saudara harus bisa turun tangan. Merdeka! Bukankah kita merdeka? Disebut Indonesia, negeri 1000 pesona, satu nusa dan bangsa. Benarkah kita merdeka? Pancasila kelima, jabatan menutup mata, rakyat kecil dilupa.